Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nenden Sri Fujia. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua baik, sehat, dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan semoga segera mendapatkan pekerjaan yang cocok, yang belum menikah segera ditemukan dengan jodohnya. Amin. Dan yang akan menikah segera menikah, dan yang sudah menikah segera mendapatkan momongan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lagi ke suatu tempat yang viral di dekat rumahnya Nenden Sri Fujia ya, di Sinar Galih. Nah, di Sinar Galih ini ada warung yang sangat viral sekali, warung yang fenomenal, namanya Warung Pocong. Dan sekarang saya sama Nenden Sri Fujia sedang berkunjung nih ke warung Pocong. Nah, kita pengen tahu warung Pocong itu seperti apa. Apakah benar yang diceritakan orang lain, warung Pocong itu buka 24 jam dan lain sebagainya. Kita langsung aja ya kenalan dulu sama pemilik warung Pocong ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, ini boleh kenalan dulu, Pak. Bapak dengan siapa? Pak Iwan. Bapak Iwan. Dan istri ya? Istri Ibu Cici. Ibu Cici. Nah, ada Pak Iwan sama Ibu Cici di sini. Pak Iwan, boleh kita tanya nggak, warung Pocong ini kenapa sih dinamain warung Pocong gitu? Boleh. Begini Pak, dinamain warung Pocong itu, di warung Pocong itu karena kami buka 24 jam. Siang malam, berarti saya nyari-nyari nama warung-warung itu yang identik dengan keadaan di lokasi ini. Di sini ada makam keramat, di situ ada makam keramat, khususnya makam keramat Bali Gede Sinar Galih. Nah, sekarang begini, kata orang-orang di sini ada yang lain-lain, orang-orang yang meninggal, tapi saya nggak pernah lihat nggak pernah lihat saya. Cuman kata-kata orang doang gitu, ada mitos seperti itu, tapi saya percaya nggak percaya, tapi saya nggak lihat. Cuman kalau ada orang yang mau meninggal di sini, cuman ada tanda-tanda doang. Oh, tanda-tanda ya. Seperti ada yang gebuk-gebuk, ada yang mainin itu seperti katil gitu ya. Katil seperti itu, Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi warung Pocong itu kenapa dinamain warung Pocong? Karena bukanya 24 jam, teman-teman. Jadi kalau misalkan kebetulan kemalaman lewat sini pengen istirahat dulu, bisa ke warung Pocong ini ya, ke warungnya Pak Iwan sama Ibu Cici. Dan gitu. di depannya itu ada makamnya, jadi makam paling besar di desa di Sinar Galih. Sinar Galih. Makam keramat. Dulu nama makamnya Bali Gede, kalau sekarang Sinar Galih. Karena tempatnya ada di desa ya? Desa Sinar Galih. Desa Sinar Galih. Nah, makam ini terbesar ternyata, terluas di Sinar Galih. Dan warung Pocong ini ternyata bukan hanya di depan aja ya, Pak? Bukan. Di belakang juga ada makamnya. Jadi dikelilingi makam ya, Pak, berarti. Itu yang di belakang banyak berarti ya, Pak? Banyak juga. Di belakang dulu banyak, sekarang cuma ada 4 lagi. Oh, tinggal 4. Dipindahin ke makam yang ini, yang di sama keluarganya, dibawa keluarga. Dibawa ada yang kaciri, yang dibawa sama keluarganya. Wah, kebetulan di sini pinggir jalan ya, jadi ada motor juga. Harap maklum aja ya teman-teman semua. Nah, Bapak sendiri kan belum pernah ngalamin ada diganggu atau melihat. Alhamdulillah. Tapi kalau mendengar pernah gitu ya? Kalau mendengar mah sering gitu. Bukan pernah lagi, sering. Sering ya? Setiap ada orang yang mau meninggal pasti saya ngedengar gitu. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda, misalkan ada suara tadi ya? Suara kentongan. Katil, katil. Gitu. Katil itu apa sih, Pak? Itu yang keranda. Oh, keranda. Oh, keranda. Saya kan kebetulan orang Banjar, jarang dinamain katil, kalau nggak pasaran keranda. Oh, katil. Kan, gitu. Ini ngomong-ngomong, si bapak sama ibunya jualan di sini tuh udah lama ya? Udah berapa tahun, Pak? 10 tahun. Udah 10 tahun. Itu 10 tahun tuh udah dari sejak awal di sini atau? Sejak awal. Oh, sejak awal. Berarti belum pernah berpindah-pindah gitu ya, Pak? Belum. Oh, iya. 10 tahun. 10 tahun.
Nah 10 tahun di sini ya alhamdulillah belum pernah melihat tapi cuma mendengarkan gitu ya. Ada suara katil itu keranda yang dipukul-pukul. Terus ada hal lain nggak Pak? Oh ini ya bambu ya, kentongan ya, pohon Potongan bambu. Selain itu ada lagi nggak Pak? Selain itu ada yang kedengaran ada yang menggali gitu. Oh ada yang Ada maju. yang menggali, yang ada sapu-sapu gitu. Oh sapu-sapu. Yang nyapu itu. Tapi Bapak Ibu sendiri pernah sengaja gitu ngelihat siapa sih yang mukul, siapa yang sapu-sapu gitu? Enggak pernah. Oh nggak pernah. Oh, dibiarin aja berarti Dibiarin ya. aja. Pernah dilihat-lihat pakai Pakai senter senter. baterai gitu. Enggak ada Gitu ya. Enggak ada. Tapi dari tanda itu dipastikan bahwa Dipastikan. kalau besoknya itu Iya. mau ada yang Iya, meninggal. besoknya pasti ada yang meninggal. Ada. Kalau misalkan Sering kalau cewek yang ketemu sama saya itu kalau mau meninggal cewek Desa Sinargali itu harumnya harum bedak pipa zaman dulu. oh bedak pipa, Yang bedak. bedak zaman dulu gitu ya. Pipa. Kalau cewek. Oh cewek. Oh cewek, cowok Kalau beda cowok, gitu ya. Kalau cowok itu iya seperti gitu kayak kentongan. Oh, kentongan ya. Bunyi gitu doang. Bunyi itu yang lagi masuk. Oh gitu tanda-tandanya, tapi belum pernah lihat. Kalau perempuan wanginya itu yang bedak identik gitu ya. Identiknya itu wanginya. Oh. Sering yang meninggal di Jakarta juga dulu Pasti datang. datang ke sini baunya gitu. Oh, yang pokoknya yang dikuburin di sini Iya. pasti ada tanda-tanda. Karena yang Sinargali aja. Yang Desa Sinargali. Pernah dulu waktu mau meninggal bapaknya itu yang orang Sukaluyu tuh sekampung sama saya. Kan ada teman dari Sukaluyu ke sini. Mau kemana? Ngikut yuk ke sana ke depan ke bawah. Ada apa? Itu Bapak Amir katanya meninggal. Pas begitu sebelum itu dia pada datang itu ada orang itu tuh di lapangan poli ini. Itu siapa? Apa yang mau itu air? Apa siapa? Pas saya itu samperin gitu nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Cuman tinggi gitu ya, tinggi dikirain orang. Itu siang apa malam? Malam Oh, jam malam 2. ya? Oh, jam 2. Jam 2 pagi. Jam 2. Iya, iya. Pas disamperin nggak ada, balik lagi saya ke sini, pada naik ini. Pas saya balik lagi ke situ, dia datang ke sini. Kita ngelayatnya sana, itu Pak Amir meninggal. Oh, berarti itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya. Iya, berarti tanda-tandanya itu selalu muncul setiap jam 2 pagi ya, Jam Pak. Oh, setiap jam 2 pagi. Jam 2. Iya. Ya. Maksudnya itu cuman ngasih tahu aja gitu ya. Kalau kayak tanda-tanda lain Pak, misalkan Bapak teh lihat apa gitu di kuburan kayak misalkan Nggak lihat pernah. cahaya lihat gitu. tuh. Kayak Kalau Bapak. cerita orang, ya pernah anak-anak muda di sini pada mabok di bengkel. Kalau belinya dari Bantar Rujak mabok di sini, minuman, pas mau pada minum dia kelihatan ada kuntilanak katanya di situ tuh di pohon tuh, yang itu kembang itu tuh, Oh, kembang yang Oh, yang wangi itu, yang Yang apa? kuning. kuntil, apa sih? Kantil, Kantil. ya, itu. Hmm. Cuman nggak pada jadi minumnya, pada bubar semua. Nah itu Bubar. ketawa di situ, oh ketawa, sampai ketawa. sampai ketawa. Pada Diliatin bubar. berarti. Udah lihat ketawa lagi ya. Tapi belum sampai mabuk bener baru Belum kayaknya baru mau minum. baru datang gitu ya. Datang. Iya. Cerita dia sama saya. Itu udah lama Pak kejadiannya? Udah lama. Nah, ini pohon kantilnya ini ya, Pak? Iya. Nah, itu pohon kantil tuh di belakang tiang listrik tuh. Memang ada rantingnya di sana, cocok banget kalau misalkan buat duduk ya. Mungkin gak tahu berduduk atau berdiri karena ceritanya itu ada sosok yang menyeramkan aja di sana. Ya akhirnya nggak jadi deh buat minum-minumnya. Selain itu, Pak, barangkali ada nggak cerita-cerita orang yang Kata ibu tuh bikin serem gitu? yang ini yang katanya lihat apa ada tanda-tanda cahaya katanya gitu. Cahaya di apa Itu itu pas dulu waktu mau pemilihan kubu di sini. Pemilihan Oh. kepala desa ya, Pak? Iya. Aku. Waktu mau hari 2 hari ke hari H itu ada cahaya di pohon ceringin gitu. Oh, di pohon caringin.
Itu pohonnya yang ada bercahaya aja gitu atau dari kuburan? Enggak, cuma Dari di bawah. bawah aja di bawah. Oh, di Oh, dari bawah. bawah ke atas ada Kalau cahaya. saksinya di sini sih banyak, kalau lagi banyak orang di sini. Oh, ada semuanya ngeliatin gitu Itu ya. masih sore kan. Oh, masih sore Masih padahal. jam 10 kan. Malam. Jam 10 kan keluarganya di situ. Iya, iya. Keluarga yang mau nyalon itu. Calon itu di situ. Dan gak masuk di akal dalam artian bukan gak ada orang yang baru meninggal. Bisa jadi kan kalau misalnya ada orang yang meninggal mungkin ada senter yang nyala atau apa, tapi karena waktu itu gak ada yang baru meninggal atau Nggak apa, ada. tiba-tiba nyala aja di sana gitu ya. Bergeser-geser gitu. Oh, geser. Ke sini. Oh. Cuman kalau mitos kata orang sini, kalau saya kan orang jauh nggak tahu sama sekali. Kalau mitos kata orang sini, orang-orang tua dulu yang bilang katanya di sini ada semacam juri kasreng. Oh, sering? Apa tuh, Pak? Kasreng. Juri kasreng seperti kedengaran seperti ada yang masak gitu. Oh, sering. Oh. Iya, iya. Cerita Kalau orang ada sini. yang jarang ke sini, kalau udah ada yang kosreng gitu jam 1 jam 2 gitu. Udah tinggal pergi aja udah. Oh, berarti jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin kalau mau tidur di situ apa jaro ketiduran Iya, itu udah tinggal aja. Ada yang Bahaya masak aja katanya. masak. Jadi ada pantangan gitu Ada ya. pantangan. Ada pantangan, nggak boleh ziarah, nggak boleh masuk Ada area kayak turun pemakaman. temurun mungkin. Oh. Tapi Di sini Bapak adanya juri Kasreng. kesreng. Kesreng namanya. Iya, kesreng. Oh. Gitu. ya mudah-mudahan tidak mengganggu lah ya. Iya. Jadi punya alamnya masing-masing Iya. gitu kan. Masing aja kita mah cuma niatnya kita usaha di sini. Bapak pernah ngalamin ngedengerin gitu Pak? Saya enggak. Baru cerita Iya, orang iya, zaman cerita dulu orang sini gitu doang. ya. Emang kata bapak juga dulu emang gitu. Kalau penasaran katanya ya udah cobain. Oh jangan. Tapi kemarin ada orang Maja ke sini. Katanya mau ngambil mustika di sini. Oh ada mustika. Ada mustika, cuma dia nggak sanggup kemarin. Udah jungkir baliknya juga 3 kali dia kemarin. Waduh. Malam Jumat. Jadi gitu tuh. Oh, berarti- Porter ini yang dekat saung itu. Oh tanggal Misalkan cari agak ini. kecilan. Oh iya iya iya. Cari. Nyampe muntah itu dia kemarin. Waduh. Tiga Jumat nggak kena itu barangnya nggak dapat. Iya soalnya ada penjaganya. Iya, ada penjaga. Ada penjaganya, cuman sayangnya Bakalan penjaganya lebih kuat daripada orang Iya. yang mau ngambilnya gitu. Mau ngambil keris kan. Oh, biasanya keris sih Buat ilmu mungkin ya. maharnya Iya. gitu. Apa, gitu. Iya sih. Banyak yang nonton ya Pak. Banyak. Banyak sih kelihatan ini. Kayaknya dia biasanya kalau orang kayak gitu kan kayak yang berantem gitu ya Pak. Iya, emang. Tapi nggak kelihatan berantemnya sama siapa gitu. Itu kan langsung jatuh gitu. Kan Mental. cuma kami doang bertiga itu. Yang lihat Tapi ya. Bapak mah lihatnya di sini apa di sana itu? Kalau saya di sini aja, nggak ada yang nemenin satu orang, suruhan saya temenin aja ke sana. Oh, Iya, iya. Takut ada apa-apa, saya panggil saya. Tetep aja sih ya. Ya, Saya takut ada resiko. takut mati doang, nggak pernah begituan, nggak pernah ngalamin begitu. Takut dibanting apa dicekin gimana. Oh, kita nggak tahu ya. Emang beresiko juga sih kayak gitu. Kata Memang saya kan kita- itu beresiko mas, ya udah resiko tanggung saya. Ya udah kalau mau ditanggung sama kamu, ya Ya, udah. kamu aja gitu ya Pak. Soalnya ini terbuka ya, nggak ada Iya. kuncinya ya. Nggak kemana ada, ya. makanya itu. Iya, Saya kan benar. nggak sanggup tanggung jawab saya, cuma dia minta izin sama saya, ya udah. Cuma saya kalau ada apa-apa saya nggak mau tanggung jawab. Iya. Dia mutusin, ya udah tanggung jawab saya sendiri aja. Ya udah. Ya Bapak Mas sebagai warga lokal Iya, aja sebagai gitu ya, warga. kuncen bukan, yang punya kewenangan di sini bukan. Tapi kalau mau izin segala macam sebetulnya bukan ke Bapak ya, Iya, bukan karena jangan ya kalau saya. Bapak, tapi saya tidak bertanggung jawab gitu kan. Tidak bertanggung jawab saya. Paling ya petugas kebersihan mungkin ya Pak kalau di sini ya. Karena Kalau harus kebersihan diurus. kadang-kadang kan saya nggak ada yang tugas kebersihan di sini. Oh, yang Iya. membersihinnya juga Kalau Bapak. tugas bersih di sini itu swadaya masyarakat. Swadaya Oh, masyarakat. Oh, bersapu-sapu baban swadaya. Iya. Kalau gini Pak, kalau yang misalkan ada pasti banyak yang beli gitu kan ke sini. Nah, kalau misalnya yang beli itu malam-malam atau mungkin pagi-pagi gitu, biasanya ada yang gangguin nggak Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cuman
diceritain sama saya itu gimana, Pak? orang Ranca Bolang itu. Yang saya lagi duduk di sini, bosnya di sini, anak bosnya di sini. Pas nengok ke semua ada yang rambutnya panjang, katanya sampai dia sudah nabrak ini jatuh ini. Panik ya? Panik 2 kilo jatuh minyak ke bawah. Ampun, ganti rugi Pak? Enggak lah. Gimana orang lagi panik ya Pak? Sampai lari dari Ya, sini terus ke sana terus itu apa nabrak Ya, nabrak jadi minyak iya. penggorengan saking takutnya. Jadi gitu teman-teman, kan lagi rame di sini nongkrong jam berapa tuh? Jam 2, jam 8, jam 10 masih rame. Oh, sekitar jam segitu ya? Oh. Kalau dulu mah kan jam 2 tuh rame, jam 2 juga. Yang meronda lah, mungkin Yang ya, ronda. ada yang ronda juga, Sekarang ada yang nggak ada. menggaple kayaknya gitu ya Iya. Pak. Ada yang lihat gitu teman-teman, nah, dari arah sini, arah Bapak, di sini ya Di mungkin ya? sini. Di sini ada yang nggak sengaja lihat ke belakang, nggak sengaja lihat Pintu sesosok makam. ke pintu makam, nanti diliatin ada pintu makam di sana, ngeliatin sesosok yang rambutnya gondrong, perempuan kayaknya Pak. Kayaknya perempuan. Perempuan, dia panik, lari, nggak tahu arah, nabrak ke sini nih. Penggorengan. Nah ini di belakang ini ada penggorengan, ada kompor, ada katel yang gede, minyaknya bisa nampung 2 kilo dan itu tumpah. Karena saking takutnya liatin sosok itulah ya. Kalau yang lain gimana Pak? Ada yang kejadian lucu nggak Pak tuh Pak? Enggak ada. Nggak ada? Itu doang. Saya nyampe ketawa-ketawa itu. Oh, Cuman iya. dianya ini mukanya pias, ketakutan, Pucet gitu ya, pucat. pucet gitu. Tadi juga kan sempat ngobrol ya sebelumnya sama Bapak, katanya tuh ada yang mau lewat sini kan yang pagi-pagi jam 8 katanya. Oh, itu itu gimana jatuh, Pak? Cewek orang Kelapa II itu. Oh jatuh itu Dia mau ke Bandar Ujel kan yang lewat ke sini, pas dari sana ini palanya udah puyeng. Pas lewat ke sini lewat pintu makam itu ada tangan menutupi muka Mata. dia. Mata, iya. Oh wajahnya Sampai itu pun pingsan. gitu Sampai ya. pingsan di sini. Waduh. Saya digotong ke sini sama saya. Itu tapi badannya nggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa, enggak ada yang luka. Oh nggak ada yang luka. sama motor-motor Cuma pingsan doang. Mungkin Kaget ya. kaget. Pasti ya. Itu kenceng Pak motornya Pak? Enggak. Oh pelan padahal. Pelan. Oh. Itu motor udah berhenti dia buklak kan jatuh langsung. Oh. Pas sama saya digini-gini, kok badannya bangun. goyang semua. Iya berarti kan lemas berarti Iya, gitu kan. Iya, ini badannya. Ini Oh iya orang lagi sakit juga kayaknya ya. kayaknya kayak sakit. Lagi pusing gitu kan naik motor pusing. Lewat sini deket gerbangnya ada yang nutupin Mata. mukanya gitu kan mukanya. Tapi sehari itu 2 kali, Pak. Oh dalam satu hari 2? 2 Dua kali. kali. Cuman Kejadian di jam sana 5, di depan masjid. jam Oh. 5. Gimana Jam 5 tuh? sore. Sama Ya, juga. ada yang naik motor lagi situ jatuh di situ katanya ada anak-anak kecil. Banyak anak pada kecil lari. katanya Banyak. halangin lagi di situ. Ngalangin. Padahal nggak ada di situ Padahal kan nggak ada anak saksi. kecil. Padahal Dari tadi nggak ada orang katanya. Saksinya di situ yang ceritanya itu cerita Ibu Pajar. Pas ditanya kenapa teh jatuh, ada anak kecil pada Lari. lompat-lompat di jalan. Astaga. Nggak ada anak kecil dari tadi. Gitu. Pas hari itu juga. Kejadiannya kalau dari sini jam 8 ke situ sekitar jam 5-an. 8 pagi berartinya. Iya. Jam 5 sore. Oh, jam 8 pagi itu perempuan ditutup matanya jatuh pingsan. Nah, jam 5 sore cowok naik motor ada anak-anak banyak lompat-lompat gitu Iya, kan. padahal nggak ada. Sampai dianya jatuh juga. Iya, jatuh juga di situ. Oh, kayaknya hampir nabrak atau kaget juga mungkin gitu Hampir ya. ketabrak. Oh, Ngalangin hampir jalan ketabrak. katanya Ngalangin biasa. jalan, anak kecil banyak. Oh, Padahal depan masjid ya Pak. Iya. nggak sampai pingsan. Enggak. Pas dia bangun nggak ada anak-anak. Enggak ada. Waduh. Ampun. Tadi Dia harus katanya hati-hati. banyak Padahal anak-anak di siang. sini. Siang padahal. Berarti teman-teman harus hati-hati ya. Harus Baca hati-hati, doa baca doa sebelum juga sebelum berangkat gitu Jangan kan. kosongkan pikiran lah. Jadi fokus gitu tujuannya mau kemana. Terus perhatikan perjalanan, jangan terlalu ngebut kalau misalkan di daerah pemukiman gitu kan. Insya Allah aman lah. Aja. Tapi sempat bapak saya Pak, tapi itu di daerah lain nguap, tuai Pak, dari tutupan. Gitu dari Maghrib lagi kan. maghrib, sarupna motor berhenti itu masih
ini Pak, nganga. Sampai Nggak bisa nutup lagi. Sampai ketuk-ketuk rumah warga, buka pintu situ masuk. Masih nggak bisa ditutup, Pak. Gimana? Ini terangkan dulu, Pak. Nah, bismillah dulu. Baru bisa ditutup, Pak. Itu nggak bisa ditutup aja gitu. Pas lagi naik motor, berhenti, ditandarin, lari ke rumah warga, baru sama warga ditutupin. Nah itu mungkin salah satunya ada kalau mau nguap harus ditutupin gitu. Iya. Kalau kata orang mah cenah bisi aya jurig asup. Juringna ieu na beureunnan kieu nya halangan gitu. Itu ada cuma ada mitos satu lagi itu Pak. Waktu anak saya TK ya, kehilangan baju anak saya tuh, baju TK. Udah 2 minggu dicari-cari kemana-mana nggak ada. Pas saya ngomong begini, kalau benar pinjem itu baju, kata saya siapa aja yang pinjem baju, maupun orang apapun jin, balikin lagi itu baju anak saya. Iya. Ya saya kan nggak kebeli lagi, saya itu dibutuhkan sama saya. Pas udah ngomong begitu, pagi-paginya ada di belakang saya. Waduh. Langsung dikasih itu. Padahal udah 2 minggu nyari tempat tidur kan tempat tidur. ranjang-ranjang gitu. di tempat tidur. Oh di sini Pak? Iya. Ada Di yang sini. kembaliin gitu Ada yang ya. kembaliin, kan saya ngomong gitu, kalau sudah pinjamnya kembaliin lagi sama saya butuh. Mungkin Kak Bapak lupa atau belum nyari di daerah Kan udah itu. 2 minggu. Udah 2 Udah 2 minggu Iya. pastilah di sana Iya, tempat tidur nggak saya. ada gitu ya. Kan sehari-harinya kalau di luar Sehari-hari, mah iya. kelihatan. Berarti ya kita nggak tahu lah ya. Tapi Walau-walau. yang jelas kita bapaknya udah ngobrol, yang Udah pinjam ngomong siapapun gitu. itu tolong kembaliin. Kalau yang dan ternyata saksinya dikembaliin. ngikut nyari baju itu tuh yang punya bengkel. Yang punya Oh bengkel. ada yang bantuin juga berarti. Ada. Udah 2 minggu nyari baju nggak ketemu. Pas saya ngomong begitu sambil bercanda, saya butuh itu baju, kembaliin lagi. Saya butuh anak saya. Buat Butuh anak baju ya. TK. Seragam TK kayaknya. Seragam Pak. TK. Oh iya memang butuh Kan gitu. kalau ya, nggak kasihan ada kan juga. anak kecil kan suka nangis. Iya Bu bener. Alhamdulillah. Pas ngomong begitu itu pagi-paginya langsung dikembaliin, padahal itu jarak itu udah 2 minggu itu. Kayaknya gak mungkin Namanya ada anak daerah kecil kan takut bau amis, dibawa tikus kemana Iya, takutnya iya. begitu, dicari-cari nggak ada. Pas bangun udah ada di belakang di kaki. Oh, dalam posisi ini keadaan ngelipet atau udah rapi atau Enggak. gitu aja berantakan Kayak aja gitu ya. berantakan, kayak habis sekolah Habis gubruk make lah gitu. gitu ya. Oh iya. Nggak dilepetin enggak. Oh gitu. Itu. Nah itu teman-teman apa ya seputar warung pocong dan cerita-ceritanya gitu ya. Bapak terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Bapak buat warga lokal di sini atau mungkin yang berkunjung ke sini harus bagaimana atau pantangannya Ya, apa kalau gitu Pak. seperti yang orang-orang lokal mau ke sini, jangan lupa membaca doa dari perjalanan Hati-hati Tuhan, berbicara. hati-hati berbicara lah, segitu aja. Jangan sampai ngomong-ngomong bahasa-bahasa yang kasar gitu lah di sini. Namanya kita berdampingan makhluk gaib itu kan gak kelihatan sama kita, Iya. cuma kita yang kelihatan sama dia. Iya. Soalnya udah pernah kejadian. Udah pernah kejadian gitu. Ya segitu aja pemirsa. Gitu tuh teman-teman ya pesan dari Pak Iwa sama Bu Cici yang pemilik warung pocong di sini gitu. Jadi jelas ya siapapun itu harus jaga adab, harus baca doa mau kemanapun atau ke tempat apapun dan jangan sampai berkata yang kasar atau kata-kata yang beresiko lah karena setiap perbuatan ada balasannya. Gitu aja teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Iwan dan Ibu Cici yang udah sharing berbagi informasi dengan kami, dengan saya Nazar Pak. Nanti ini Nenden Sri Fujia yang punya channelnya. Mudah-mudahan dagangan Bapak, usaha Bapak laris manis, Amin. usahanya lancar, semua yang diharapkan segera dikabulkan seperti itu dan semuanya sehat dan lancar rezekinya. Dan buat teman-teman juga terus jaga kesehatan, dipermudah segala rezekinya, dan terakhir jangan lupa tonton terus Nenden Sri Fujia channel dan subscribe, like, and share video kami. Semoga
semoga kita semua terus berkembang dan terus maju. Oke. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.